Pak Haji bisa dijelaskan nggak sih Pak Haji, atau bisa diceritakan mungkin pas saat Tiara Marlene itu ke rumah Pak Haji main, mungkin suasananya seperti apa gitu Pak Haji? Awal mulanya gitu Pak Haji. Kalau masalah Tiara Marlene kan datang ke rumah, ya sebenarnya kan sudah pernah masuk ke media ya, udah masuk di TV, udah masuk juga, udah kalian tonton. Awal-awal dulu enggak begitu ada permasalahan banget lah ya, ada permasalahan. Tapi rupanya hal-hal sekecil sudah berkembang. Saya juga tidak memahami dan kurang paham nih kenapa hal ini sampai begitu berlarut-larut ya. Hal kecil dibesarkan. Sebenarnya saya sudah menghimbau dulu kepada Tiara Marlene ya. Pernah saya di WA dia. Udahlah persoalan itu, udahlah selesaikan aja. Namun rupanya persoalan itu berkembang dan saya udah nggak bisa merem ya. Udah saya biarkan aja lagi. Tapi saya udah wanti-wanti. Soalnya di situ sebenarnya saya sendiri merasa ya kurang senang juga mendengarnya, banyak WA-nya, banyak pembicaraannya. Tapi saya kan orangnya kan nggak selalu suka lapor saya kan. Jadi mungkin teman daripada almarhum anak saya kurang merasa senang ya dengan adanya hal-hal seperti itu yang disampaikan terhadap keluarga saya. Nah, jadi ya saya nggak bisa berbuat apa. Tapi Tiara Marlene juga tadi sebut sudah meminta maaf langsung kepada Pak Haji. Benar nggak? Pertama awal dulu kesalahan dia sudah minta maaf, memang betul. Dia minta maaf. Tapi kan kesalahan itu kan sudah itu kan diulang lagi. Ulang lagi kan masih lebih banyak lagi pembicaraan sudah itu. Kalau pembicaraan awal pertama antara dia dengan Puji itu kan kesalahannya kan fatal itu menurut saya. Menurut saya. Kemudian dia datang ke rumah minta maaf. Dan di rumah itu kan terjadi lagi permasalahan di rumah, kesalahan lagi dibikin kan. Waktu duduk di atas rumah kan di videoin kan. Nah, dan kemudian dia minta maaf, ya sudah, dia oke lah di saat itu saya maafkan kan begitu kan. Namun setelah itu enggak tahu saya kenapa berkembang lagi dan dia semakin bertambah. Nah, ini saya juga nggak paham. Saya di WA ke saya bilang udahlah, enggak usah diperbesar lah itu. Ternyata berkembang. Akhirnya sekarang ya itu di kantor. Tapi apa Pak Haji, maksudnya yang tadi Pak Haji bilang membuat kesalahan fatal, dia fatal dalam hal apa kepada Puji gitu Pak Haji? Waktu itu kan dia tanpa konfirmasi dulu ke Puji, kalau saya nggak salah tanpa konfirmasi ke Puji dulu, dia kan memojokkan waktu itu saya masih lupa ingat saya apa persoalan. Podcast itu. Pokoknya adalah kata-katanya itu menurut saya kurang tepat gitu, fatalnya kurang tepat, bukan fatal menyakiti apa segala macam, tapi kenapa persoalan belum tahu ujung pangkalnya, kenapa dia sudah berkomentar? Itu waktu itu enggak boleh. Kita belum tahu ujung pangkalnya sudah berkomentar. Bagi saya itu kesalahan enggak. Tentang ini juga Pak Haji, katanya sempat ada perampasan handphone ya di rumah Pak Haji oleh pihak Marissa yang saat itu. Itu benar gak sih Pak Haji? Enggak ada itu, perampasan enggak ada. Yang pas dia ngambil video. Diminta handphonenya karena pembicaraan waktu itu kan bicara baik-baik. Saya baik-baik bicara. Dia juga baik-baik bicara, tapi dua orang asisten di depan itu waktu itu memvideokan. Saya tahu, cuman saya diam aja, tapi saya sebenarnya udah nggak senang. Kemudian datang salah seorang tamu itu, kemudian ini ada video-videoan Pak katanya. Jadi saya jadi gerah juga. Kok di video di atas rumah tanpa minta izin kan gitu. Itu nggak ada konfirmasi ya? Nggak ada konfirmasi. Langsung ambil gambar itu. Nah ya, kemudian setelah disebut itu semuanya, anak saya yang perempuan si Puji nggak merasa senang, kemudian dihapus lah, diminta ampe-nya, kemudian dihapus. Ya kemudian si Tiara Marlene minta maaf, ya oke lah di situ ya. Kemudian nggak tahu saya kenapa berkembang lagi. Itu udah di luar konteks. Ya, dari luar konteks saya nggak paham. Boleh gak sih Pak Haji maksudnya mengimbau ya, ini kan memang permasalahannya sebenarnya cuma cucu saya, udahlah didamaikan aja lah. Iya, persoalan itu sebenarnya dari awal saya kan ingin mendamaikan. Boleh dibaca di WA saya ingin mendamaikan. Udahlah, enggak usahlah dipersoalkan. Enggak usah banyak persoalan. Bagi saya kan walaupun ada kesalahannya kepada anak saya tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dia berbicara hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Saya perbesar-besar, enggak saya gubris. Ya udahlah. Namanya ya di medsos biasa-biasa, saya enggak perlulah saya klarifikasi, saya pikir udah selesai. Tapi ternyata berkembang, saya di luar jangkauan saya.
Berarti setelah permintaan maafan pertama, setelah melakukan kesalahan dan kesalahan lagi, belum ada etikat baik lagi Pak Haji untuk meminta maaf langsung ke Pak Haji. Nah, nggak ada lagi, nggak ada. Belum konfirmasi lagi. Jadi justru karena itulah Mhm. makanya orang-orang yang melihat saya tidak melangkah, tidak bertindak ini seperti Imam Waroka, makanya mereka bertindak. Pak Haji ini nggak bisa dibiarkan katanya. Pak Haji tidak ngapa-ngapain begini-begini aja. Saya mau melangkah katanya. Enggak bilang. Oh, berarti Pak Haji secara langsung menyetujui. Ya iyalah, kan itu kan penghinaannya kan terhadap keluarga saya kan. Mhm. Di situ kan keluarga saya kan. Betul, ada orang yang baik hatinya ingin membentengi saya, ya wajar dong saya berterima kasih. Karena saya juga pertama waktu saya nggak ada, saya sibuk. Datang orang yang baik, kasih. Gitu. Oke Pak Haji, kembali lagi nih ke rumah Pak Haji. Nanti